Oke, welcome to podcast Wisel Talk. Di episode pertama ini, jadi Wisel Talk ini adalah podcast yang membahas tentang seputar wisata, khususnya yang ada di Indonesia dan juga di Bali. Dan tapi sebelum itu, opening dulu. Wisel Talk Tourism News Reaction by Yurke Buleleng. Jadi di episode perdana ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Kamila. Halo Kamila. Hai Nata. Hai. Hai Sobat Traveler. Halo Sobat Traveler. Nah, jadi di sini Kak Mila dengan sukarela telah meluangkan waktunya untuk datang ke episode perdana kita di podcast Wisel Talk kali ini. Gimana kabar Kak Mila? Sehat luar biasa. Luar biasa. Tentunya Nata. Semoga Nata juga sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu, kita semua diberikan kesehatan pastinya untuk tetap bisa membahas konten-konten tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Oke. Tuh. Nah, jadi di episode perdana ini aku ada salah satu topik nih, Kamila, tentang hal yang lagi viral, yang lagi tren juga. Mungkin akan menjadi topik pembicaraan sampai nanti bulan November. Iya. Ini eventnya kan diadakan bulan November. Betul sekali ya. Tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Betul. GBK, Gelora Bung Karno. Benar. Apakah ada yang bisa menebak apa ini? Ya, jadi itu adalah konser Coldplay, ya. Iya. Coldplay, apa sih namanya? Tema gini. Kalau nggak salah satu albumnya dia ya. Ini salah satu world tour-nya Coldplay kan? Betul. Yang kebetulan juga singgah di Indonesia. Jadi ini adalah first time-nya mereka ke Indonesia. Yes. Betul. Jadi ya karena ini first time-nya mereka ke Indonesia dan kita nggak bakal tahu kedepannya apakah Coldplay akan berkunjung lagi ke Indonesia. Ya. Sehingga ini menyebabkan hype yang sangat tinggi di masyarakat. Betul. Untuk bisa menonton salah satu band legendaris juga ya. Betul. Band legendaris. Gitu. Iya. Nah, gara-gara hype yang sangat tinggi ini, nah sehingga antusias masyarakat kemarin tuh ketika war tiket istilahnya, perang tiket untuk bisa mendapatkan tiket untuk bisa nonton konser itu. Sehingga muncul beberapa fenomena-fenomena di masyarakat kayak gitu. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi ada salah seorang warga atau masyarakat yang rela untuk sampai menjual kulkas bahkan motornya dia untuk bisa nonton konser Coldplay. Nah, ini dilansir dari Mojok.co, salah satu platform media juga di internet. Jadi sampai memunculkan fenomena-fenomena seperti ini, Kamila. Iya. Sampai adalah menjual kulkas, motor, bahkan iya. ada yang lebih hiperbola lagi, ada yang jual organ tubuhnya gitu. Ya, biar bisa dapat itu lucu banget ya. Dan uang gitu. Iya, benar. Kalau dari Kamila, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi gitu sampai rela menjual apa yang mereka miliki untuk sebuah tiket konser? Iya, kalau menurut Kamila sih tentunya kesukaan orang ataukah kefanatikan orang terhadap sebuah superstar istilahnya seperti itu ya, penyanyi ataukah aktor ataukah apa yang mereka cintai seperti itu. Memang itu akan menyebabkan pilihan-pilihan yang unik sebenarnya, karena kemarin juga kita sempat kakak sendiri juga selaku warga negara Indonesia yang notabene mungkin 80% ibu-ibu suka Korean aktor, jadi kita pun rupanya mungkin rela ya. Ada yang karangnya yang lagi Suga, apa sih? Itu ada yang berkunjung ke Indonesia. Ya kalau kita di Bali sih memang udah sering ya nggak sih. Kalau di Bali memang menjadi destinasi tujuan semua aktor ataupun penyanyi luar negeri yang ingin berlibur gitu ya. Jadi Bali memang sudah menjadi destinasi utama tujuan mereka. Dan kemarin itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu sempat ada drama Korea yang hits banget dan beberapa aktornya main ke Bali. Salah satunya ya itu yang mendrive kita untuk bisa datang ke Nusa Dua tempat mereka berkunjung gitu. Jadi memang ada sih hal-hal yang memang memaksa kita untuk ingin menemui sang aktor ataukah sang penyanyi idola kita, kan gitu.
Jadi jadi sebuah kefanatikan ya. Iya. Fans yang terlalu fanatik gitu, ingin bertemu dengan idolanya, bahkan rela sampai menjual hal-hal yang mereka miliki. Tapi tapi itu kan nggak dibenerin juga gitu. Iya sih. Gitu. Iya sih, tapi kalau kita bisa bandingkan dengan kefanatikannya Slank, jadi di mana mereka ada no. Iya, jadi mereka bela-belain jalan dari Jawa. Oh ya, yes. Iya, mereka jalan kaki dari Jawa meskipun nggak punya apa-apa. Jadi mereka jalan kaki, minum air di sembarang sungai di jalanan dari Gilimanuk sampai di Singaraja, dan ya mereka membuat sebuah pilihan yang sangat unik sih sebenarnya ya nggak sih, demi kita bisa mensupport sang idola. Iya. Gitu. Ya, kalau case-nya kayak gitu mungkin itu bisa dibilang positif ya fanatiknya ya. Iya, bisa jadi ya sih. Maksudnya takutnya ya kalau yang dijual itu adalah motor pribadinya atau kulkas. Anda kata itu milik orang tuanya. Orang tua itu nggak tahu loh, tiba-tiba kulkas di rumah kok hilang gitu kan. Kan nggak lucu gitu. Kan hilang kulkasnya gitu kan. Hilang motornya gitu. Ternyata bukan punya dia gitu. Bahkan ada ini true story ya, cerita beneran temanku. I think last week dia buat story di Instagram tentang, tapi ini close friends, artinya nggak semua orang dia. Dia berkeluh tentang jadi dia punya kakak. Nah kakaknya dia ini bilang ke keluarganya bahwa dia tuh minjam uang untuk dipakai menikah. Nah singkat cerita, usut punya usut, ternyata uang itu dipakai untuk beli tiket konser Coldplay sama pacarnya. Jadi fenomena seperti ini tuh kayaknya banyak terjadi deh. Cuma mungkin yang kelihatan muncul di permukaan kan sedikit. Iya. Kan di luar sana tuh banyak banget. Sebenarnya ini kedatangan Coldplay ini tuh sebenarnya kan bagus juga sebenarnya untuk tourism ya. Artinya dengan Coldplay datang ke Indonesia itu meningkatkan pariwisata khususnya yang ada di Jakarta kan, karena di sana venue-nya untuk meningkatkan, dan tidak menutup kemungkinan juga negara-negara tetangga yang tidak dikunjungi bisa berkunjung ke Indonesia. Mereka bisa datang ke Indonesia untuk nonton konser. Tetapi selalu dibalik sebuah hype-nya acara, apalagi ini sebuah band fenomenal gitu, akan selalu ada hal-hal seperti ini, kefanatikan dan apa itu yang akibatnya memunculkan sebuah kriminalitas baru gitu yang tercipta di balik ini semua gitu. Nah itu sih temanku kemarin sampai kayak gitu dia ceritanya gitu kan, ngerasa kayak kasian banget gitu. Iya sih, kalau kita lihat sih fenomena seperti itu memang bisa kalau di sisi fans mungkin it's nothing gitu loh, istilahnya ya udah aku korbanin aja uang itu kan demi aku bisa nonton, dan kita juga gak akan bisa ngelihat mereka mungkin dalam waktu yang lama seperti itu, meskipun kita harus berkorban di awal seperti itu. Cuman ya memang sih kalau di sisi kita yang bukan istilahnya tidak terlalu fanatik tentang si Coldplay ini ya nggak sih. Jadi nggak terlalu ambil ini, ya udah kalau misalnya konser ya udah kita karena bukan idola yang gimana gitu kan. Ya mungkin dari sisi kita ya agak sedikit melihat itu berlebihan sih. Bisa kita nilai seperti itu. Cuman ya memang kalau memang kedatangan Coldplay sendiri ini adalah sebuah kelangkaan seperti itu, mungkin ya bisa jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir dan ikut mensupport seperti itu. Iya, benar banget. Yeah. Nah, oke, jadi parahnya lagi nih Kak Mila ya, sebuah ironi bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau mungkin bagi sobat traveler atau pendengar yang sudah melihat beritanya baru-baru ini, siapa tuh Putri Indonesia? I don't know. Dia putri finalis atau yang pemenangnya gitu. Kayaknya finalis. Mungkin bisa dicek ya di beritanya. Dia sampai jadi calo tiket. You know the news? Just heard this morning. I just heard you guys talking about that. This morning. Finalis Putri Indonesia, dia menjual tiket Coldplay dengan harga yang berkali-kali lipat, gitu. Yeah. We call that as a calo, right? Calo tiket gitu. Tapi yang membuat ini ironi adalah dilakukan oleh seorang putri Indonesia, finalis Putri Indonesia.
Mungkin kita bisa lihat ini dulu ya, latar belakangnya dulu nggak sih? Kalau memang kalau kita tahu yang namanya calo itu kan dia membeli banyak tiket terlebih dahulu, kemudian dia spread dengan harga yang mungkin 2 kali lipat atau 1 kali lipat lebih mahal dari harga biasanya seperti itu. Cuman kalau kita bisa melihat latar belakang dari si putri Indonesia yang melakukan praktek ini, apakah dia punya banyak tiket ataukah hanya dia punya sekedar gift beberapa tiket yang mungkin diberikan gitu sebagai hadiah gitu, dan kemungkinan dia tidak, karena seperti yang kakak tadi bilang, kita bukan like that idol gitu, nggak terlalu suka, jadi dia mungkin bisa kamu bisa beli karena kamu tiket ini lebih worth it kalau kamu yang pakai, misalnya seperti itu. Jadi ya kita bisa lihat kembali ke latar belakangnya dulu ya sebelum kita ngejudge gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin ya kalau ini what if ya, berandai-andai mungkin kalau aku ada di posisinya si putri Indonesia gitu kan. Pertama mungkin ini personalku ya, opiniku gitu. Aku sadar nih aku membawa nama finalis mantan dalam putri Indonesia gitu. Which is kalaupun aku adalah seorang fanatik atau mungkin aku punya banyak tiket dan aku ingin share ke orang-orang, maka aku akan melakukannya secara underground. Dalam artian aku tidak akan publish ke social media, like I just share with my family I think, atau my best friend. Ini aku ada tiket nih gitu. Ini kayak mulut ke mulut aja gitu. Ini kan problemanya ada pada mungkin kalau menurut pribadi aku etikanya ya, etika sebagai kita lagi megang nama nih sebuah ambasadornya Indonesia gitu misalnya, dan sangat menurut aku sih tidak terlalu baik untuk menjual tiket itu dengan cara yang seperti itu. Mungkin lain halnya kalau memang di share secara diam-diam lah gitu ya. I think it's okay. Yeah, because dia punya hak ya. She has the rights gitu to sell her own tiket gitu. Jadi ya kalau misalnya dia mau jual berapa, yang penting orang bisa beli kan gitu kan. Sama halnya juga kita pun kalau misalnya kita memang udah pengen banget gitu nonton gitu kan, ya terpaksa kita harus pengen beli, ya udah beli gitu kan, nggak mikir lagi 2-3 kali. Mungkin ya ini juga ya memang ya ini ya, mumpung ada kan gitu kan, mumpung dia juga dapat gitu gratisannya, dan mumpung dia juga tidak begitu suka, ya mungkin cuman ini aja sih kalau kita sebagai reader yang bijak gitu kan, ya we should find maybe the positive side of of dia gitu lah saya, dari dia gitu, dari penjual tiket ini. Ya apakah dia memang benar menjual banyak tiket ataukah hanya beberapa saja, apakah sekedar karena dia cuma dapat gift gitu ya. Bagi kakak sih nggak masalah gitu sih, cuman ya memang sih karena dia berkenaan dengan Putri Indonesia dan itu di-publish demikian rupa, jadi banyak ya Kak Nata tahu kan yang namanya sosial media ya memang seperti itu, dan banyak mata, banyak kuping yang mendengar, masyarakat Indonesia seperti biasanya ya seperti itulah. Tapi things will go ya berlalu lah. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa dibenahi lah ke depannya untuk generasi-generasi khususnya yang kelak akan menjadi public figure or ambassador of tourism, Indonesian tourism, untuk bisa lebih menjaga sikap mana yang sekiranya pantas, mana yang sekiranya tidak. Iya. Tapi kita balik lagi ke konsernya si Coldplay ini loh, ya benar-benar hype ya nggak sih? Kemarin sempat kita lihat yang konser sebelumnya di negara, kalau nggak salah dia udah konser juga di beberapa negara dan hype-nya wah luar biasa sekali, dan ini pasti akan membawa Indonesia ya, istilahnya nama Indonesia juga kan, dan juga kunjungan wisatawan ke Jakarta tentunya itu pasti akan bisa tercapai target kunjungan wisatawan di Indonesia dari Mas Menteri. Kalau kira-kira ini kan memang diadakan di Jakarta ya, di Gelora Bung Karno. Kalau dari Kamila nih, gimana sih caranya biar hype Coldplay ini itu dirasakan juga sama provinsi lain? Dalam artian gini, mungkin Coldplay dia konsernya di Jakarta boleh, tapi andai kata nih pemerintah dia punya strategi untuk bisa
memberikan agenda jadwal ke Coldplay. Let's say misal sebelum konser atau setelah konser, yuk mampir ke provinsi ini jalan-jalan ada ini gitu. Yuk ke Bali atau enggak yuk kemana yuk ke NTT misalnya something like that gitu. Kira-kira bisa nggak kira-kira pengaruhnya berpengaruh seperti itu ya? Iya, kalau yang kita tahu kalau dari sisi kepariwisataan ya tourism itu kan kalau kita bisa mendalami MICE itu sendiri kan salah satunya ini ya event organizer yang seperti ini. Jadi kita ada yang namanya pre-event dan post-event. Tentu saja ada planning dan organization di sana. Jadi seandainya pun kita bisa memberikan tawaran kepada kru ataupun grup band itu sendiri yang bisa kita bawa dia ke tempat wisata lain selain Jakarta, ya tentu saja bisa. Nah, tapi kembali lagi kepada jadwal mereka. Kalau memang kita bisa membawa ke tempat yang lain, tentu yang harus kita tawarkan adalah tempat yang sudah siap. Jadi wilayah atau destinasi yang sudah siap untuk secara keamanannya, secara persona ya, dan juga daya tariknya. Jadi bisa aja sebenarnya kembali ke jadwalnya mereka. Gitu. Betul. Biasanya kita kan juga kalau di event MICE itu memang ada pre-event dan juga post-event di sini. What is MICE? Can you explain to the MICE is Okay, guys, tadi ada kendala teknis sedikit. Okay, next we continue the interview. Okay, the sharing session. What is MICE? Ya, tadi kita udah sempat ngobrolin tentang pre-event dan post-event ya. Jadi MICE itu sebenarnya adalah bisnis yang sudah lama berkembang di dunia kepariwisataan. MICE itu ada empat event yang mungkin bisa masuk ke sana. Yang pertama adalah meeting, kemudian insentif, kemudian ada convention dan juga exhibition. Nah di sini kita sebenarnya di industri pariwisata ini masuk ke sini ini memang agak sulit, yang banyak sarana dan prasarana yang harus kita siapkan. Seperti yang di selatan lakukan, mungkin karena di selatan Bali mereka memiliki akomodasi yang cukup besar dan banyak gitu ya, lumayan besar, dan bintang 5 banyak yang ada di situ, dan ini merupakan juga bisnis yang sebenarnya sangat menjanjikan bagi kita gitu loh. Bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma di Bali Selatan saja, tapi Buleleng juga sebenarnya bisa masuk sekali, cuman ya memang mungkin skalanya masih skala kecil. Jadi banyak juga sih dinas-dinas atau instansi-instansi yang sudah mulai melakukan meetingnya, mulai melakukan eksibisinya di hotel-hotel ataukah industri yang ada di baik di wilayah Buleleng maupun di luar Buleleng. Nah kalau ngomongin soal jadwal tadi ya, sebenarnya kan karena saking membeludaknya minat masyarakat atau animo masyarakat tentang konser Coldplay ini, bahkan pemerintah berusaha untuk agar konser Coldplay ini digelar 2 hari gitu. Artinya masih ada upaya-upaya untuk mau nggak nih si Coldplay-nya 2 hari nih konser di Indonesia. Karena animonya tuh besar banget dari masyarakat. Iya tentu saja, karena Indonesia warga masyarakat Indonesia jumlahnya yang 2 jutaan. Itu kita terbanyak keempat ya. Terbanyak keempat ya di dunia ya. Jadi ya ini memang ya sebenarnya kalau misalnya IO-nya juga melihat peluang itu bisa jadi, cuman kembali lagi kan ke pemain ya, pelakunya sendiri, jadi penyanyinya sendiri, apakah dia mampu seperti itu menyanyi dalam 2 hari, durasi 2 hari. Jadi kemungkinan juga itu akan menjadi pertimbangan. Semoga bisa terlaksana. Iya, mungkin pilihan mereka kalau kita jadi IO ya, mungkin kita akan coba next deh 2 tahun lagi gitu. Kita akan adakan tour lagi di Indonesia seperti itu. Kalau menambah durasi di tempat yang sama, hype-nya kan beda kan ya. Jadi di hari pertama mengkupu-kupu, kemudian di hari kedua mungkin agak slow ya gitu. Slow. Nah, jadi kalau mau ditanya pendapatku nih tentang konser Coldplay ini. Iya, benar. Jadi harapannya itu emang kalau dari aku pribadi sih biar
nggak cuma di Jakarta aja nih kena hype konsernya, tapi kalau kita bawa ke tourism, ke dampaknya untuk pariwisata, kalau bisa sih ada harapan untuk si Coldplay ini tuh diagendakan untuk berkunjung ke beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia. Nggak harus di Bali, tapi kalau ke Bali boleh gitu kan. I think they masih. Jangan-jangan dia udah habis dari Jakarta ke Bali Nata. Iya. Juga, kan? Like before we have Slipknot band. Iya. Mereka berkunjung ke Bali post konsernya gitu. Iya, betul. Dan harapannya sih yaitu artinya after the Coldplay band perform in Jakarta, mereka berkunjung ke beberapa tempat ya sehari 2 hari kalau memang ada waktu gitu. Karena agar dampak turismenya itu benar-benar kerasa banget gitu. Tapi ini benar-benar harus kita persiapkan ya, Indonesia menjadi tuan rumah, baik itu tuan rumah konser maupun event olahraga. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik tentunya sehingga ketika mereka hadir ke sini dan wisatawan dari negara lain hadir ke sini untuk nonton konser ataukah nonton sport event seperti itu, jadi kita bisa memberikan kesan yang baik dan dia akan kembali lagi itu kita harapkan, bukan hanya pada saat event itu saja gitu. Pentingnya untuk membuat mereka nyaman sehingga mereka balik itu ada kesannya. Jadi mereka mau kembali lagi. Kan yang paling penting itu adalah gimana cara buat mereka kembali. Betul. Cuma sekali aja. Betul. Kita kan sustainable tourism. Sustainable. Jadi kita nggak main satu kali tembak istilahnya. Minimal seperti itulah. Tapi kita bangga juga nggak sih kita punya tempat Gelora Bung Karno yang besar dan bisa menampung banyak orang sehingga sudah terlaksana mungkin lebih dari puluhan kali konser di sana. Jadi tidak hanya Coldplay saja dan beberapa juga pasti. Kemarin Blackpink. Iya, jadi ya kita juga beruntung sih ya kita punya lokasi itu. Cuman ya kalau memang ingin dibawa ke luar lagi, memberikan impact yang lebih lagi, yaitu pada saat ada event kita bisa memberikan kesan yang baik sehingga Indonesia we will back. Seperti itu. So poin paling penting adalah gimana agar kedepannya ini bisalah kita dari segi keamanan untuk pembelian tiket juga ditingkatkan. Betul. Ya memang sih kalau kita kendalanya memang di situ ya nggak sih? Ya. Di calo ya. Calo. Bener, kendalanya di situ. Mungkin kita bisa. Padahal itu udah online ya Nata ya. Iya. Kalau dipikir-pikir itu udah online ya sebenarnya. Yang namanya sistem kan yang buat manusia. Iya. Yang menghancurkan juga. Jadi ya manusianya. Mungkin kalau bisa ya dibatasi ataukah satu akun ataukah satu akun pembeli bisa beli satu seperti itu. Sama kayak kita beli bensin. Jadi satu orang maksimal 5 liter, anggap seperti itulah. Tapi kalau aku ya jadi orang yang mungkin tinggal di sekitaran YBK gitu atau di Jakarta deh gitu. Aku tidak akan menjadi calo tiketnya. Tapi yang aku pikirkan adalah ini bakal ada konser nih Coldplay. Gimana caranya aku bisa dapat uang? Dengan caranya adalah mungkin menjual merchandise, baju kaos. Iya benar. Or something like aksesoris. Gelang-gelang cahaya tuh kan. Iya. Jadi kan itu kan bisa dijual saat hari H atau mungkin sebelum hari H kan. Itu pasti juga akan mendatangkan uang juga gitu. Dengan duit gitu. But we never know kalau misalnya si pelaku calo ini bukan berasal dari wilayah Gelora Bung Karno kan. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Iya, makanya. Ya mereka tersebar luas di Indonesia masalahnya seperti itu. Dan kita tidak mempunyai security yang mumpuni untuk menanggulangi hal seperti itu. Itu sih yang perlu dibenahi ya ke depannya kalau memang ada. Iya, tapi jangan sampai Nata kalau nonton itu harus jual motor dulu. Nah, jual motor sih enggak, mobil sih. Oke. Jadi tapi totalitas tanpa batas. Ya. Karena mungkin aku nggak bisa relate banget karena memang aku sendiri tuh nggak ada sebuah idol band or something like actor-actress dan yang aku fanatikin banget gitu. Semua aku porsikan secara sewajarnya aja gitu. Jadi mungkin itu sih yang membuat aku kadang-kadang juga ngerasa nggak bisa relate dengan orang-orang yang sampai sebegitunya. Iya, benar.
Gimana sih? Dan aku kepo dan aku pengen gimana sih rasanya punya idol yang kita benar-benar idolin. Ayo, kamu harus pilih salah satu buat jadi idol. Ya sih. Iya. Sahabat traveler juga pasti ada yang Yes. ada yang fanatik banget, ada yang tidak begitu fanatik. Cuman kalau mau nonton gitu sih, kalau KKM pikir ya terlalu berlebihan lah untuk menjual motor dan barang berharga kita nanti ke depan. Ya mungkin apakah Coldplay akan membayarmu, memberimu gaji? I don't know. Ya tapi itu kesukaan Ya, itu kembali lagi ke kesukaan ya. Yap, benar. Oke, terima kasih udah datang di sini Kak Mila pada episode perdana ini. Siap. Dan kita masih punya banyak topik-topik menarik ke depannya, seperti misalnya isu Argentina yang akan bertanding di Indonesia lagi next month ya, bulan Juni, 19 Juni. Juga ada apa lagi ya? Banyak sih pokoknya yang bakal happen in Indonesia. Iya, Indonesia. Especially about tourism ya, yang artinya yang berdampak ke wisata kayak gitu. Iya, tentu berdampak pada perekonomian kita juga kan Yes. ya. Oke, thank you dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah teknis juga. Ya, Tadi sempat mati mohon kameranya. maaf juga jika ada salah-salah kata dan juga dalam baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Jadi Tetap just semangat. be happy, Just be happy, tetap semangat dan tetap berwisata. tetap berwisata. Tentunya pilih Buleleng. Oke. See you. See you. Wisata Tourism News Reaction by Yurke Buleleng.